bukan sekadar bintang, engkau adalah galaksi yang berputar sunyi, menyimpan jutaan misteri. Di langit jiwaku kau adalah satu-satunya pasti, sebuah peta kuno yang menunjukkan arah kembali. Setiap embusan namamu, bunga yang mekar di dada, jembatan pelangi yang menyatukan bumi dan surga. Bait puisi yang tak pernah selesai ku rangkai, warna pelukis agung di kanvas yang abadi. Semua debar yang ku cipta hanya untukmu terurai, karena senyummu adalah kunci membuka hari. Pahitnya jarak yang membentang, mencoba memahami bahasa sunyi yang kau kirimkan. Kau adalah patung keindahan yang dipahat dari bimbang, namun berdiri kokoh menantang badai kegamangan. Bukan perhiasan fana, namun intisari permata, cahaya yang sesungguhnya melampaui fata morgana. Bait puisi yang tak pernah selesai ku rangkai, warna pelukis agung di kanvas yang abadi. Semua debar yang ku cipta hanya untukmu terurai, karena senyummu adalah kunci membuka hari. Oh Dewiku, kau jantung semesta yang berdetak, sumber segala cahaya yang tak pernah redup sejenak. Wajahmu adalah cermin dari samudra kebijaksanaan, mengalirkan ketenangan di padang gersang penantian. Pegang erat janji ini, bahwa di setiap hembusan engkau adalah doa paling tulus dalam setiap pengharapan. Aku adalah pemimpi yang tersesat di labirin rindu, dan kau adalah mercusuar yang menumpeng harapan. Tak perlu kata untuk menjelaskan maknaku di matamu, sebab kehadiranmu adalah sebab mengapa aku ada.
think we can pull this off? We've got no choice but to try. Together we can do anything. Pernah kepikiran gak sih kalau di balik melodinya yang indah itu ternyata ada sebuah filosofi yang dalam banget soal kemitraan? Coba deh lupain sejenak kalau ini cuma lagu cinta biasa. Kali ini kita bakal bongkar liriknya dan melihatnya sebagai semacam panduan untuk menemukan harmoni sejati antara dua jiwa. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat ini tuh kayak kunci buat ngebuka semua makna di lagu Dewi. Ini bukan cuma sekedar pepatah loh, ini adalah fondasi. Fondasi dari sebuah hubungan di mana dua orang itu nggak cuma hidup bareng, tapi benar-benar saling membentuk dan saling menguatkan. Artinya apa? Ini tuh lebih dari sekedar cinta. Ini kemitraan spiritual. Coba bayangin, dua orang jadi pusat gravitasi satu sama lain. Mereka bareng-bareng nyiptain semacam ekosistem unik, tempat mereka berdua bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Bagian pertama dari filosofi ini, kita fokus ke peran perempuan yang di sini digambarkan sebagai sebuah semesta yang luas dan penuh potensi. Lirik yang ini benar-benar dalam. Ini bukan sekedar pujian loh, ini tuh sebuah pernyataan filosofis. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Mengatakan seorang perempuan itu galaksi bukan cuma bintang. Itu ngangkat perannya dari sesuatu yang cuma indah dilihat menjadi sebuah ruang yang fundamental, sebuah semesta itu sendiri. Jadi, apa sih artinya perempuan sebagai galaksi? Artinya, dia adalah ruang tempat pasangannya bisa bertumbuh. Dia jadi pusat orientasi moral, semacam kompas. Tempat pasangannya nemuin arah dan nilai-nilai sejatinya. Kekuatannya itu besar banget, tapi seringnya nggak kelihatan. Persis kayak gravitasi yang diam-diam nahan semuanya biar tetap ada tempatnya. Tapi sebentar deh, galaksi seluas itu kan butuh navigator ya, nggak sih? Peta secanggih apapun nggak ada gunanya kalau nggak ada penjelajah yang tahu arah. Nah, pertanyaan ini nih yang ngebawa kita ke sisi lain dari persamaan ini. Peran si laki-laki. Nah, disinilah letak hubungan timbal baliknya. Keren banget. Jadi, si perempuan ini bisa jadi semacam peta kuno yang nunjukin arah pulang, yang ngasih nilai-nilai. Tapi peta itu baru berguna kalau si laki-laki adalah penjelajah yang bertanggung jawab. Dia ngejagalin peta itu, dia selalu ada, dan dia nggak ikutan tersesat. Intinya, perempuan yang hebat seringkali tumbuh di samping laki-laki yang hebat juga. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke metafora kedua yang nggak kalah kuatnya. Kali ini, fokusnya adalah gimana kemitraan ini bisa ngehubungin dunia nyata dengan mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Ini indah banget kan kalimatnya? Jembatan Pelangi. Perempuan di sini digambarin sebagai sosok yang bisa ngehubungin kerasnya realitas sehari-hari, si bumi, dengan keindahan harapan dan cita-cita, yaitu si surga. Dialah yang memanusiakan dunia.
Tapi coba pikirin, jembatan seindah apapun pasti bakal rubuh kan kalau nggak ada penopangnya? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa yang bikin jembatan ini kokoh? Dan inilah jawabannya. Ini poin paling krusial. Perempuan itu baru bisa jadi jembatan kalau dia ditopang sama pilar yang kuat. Dan pilar itu, ya si laki-laki yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dialah yang jadi fondasi, yang bikin jembatan itu bisa berdiri kokoh, nyambungin dunia nyata sama mimpi. Oke, kita udah punya metafora galaksi, udah punya metafora jembatan. Sekarang gimana kalau dua-duanya kita satuin? Kita bakal lihat jantung dari kemitraan ini, fungsi inti dari masing-masing pasangan. Dan inilah puncaknya. Kalimat paling kuat di seluruh lagu ini. Jantung semesta. Ini bukan cuma kiasan romantis biasa loh. Ini adalah definisi sebuah fungsi yang esensial banget. Oke, jantung semesta itu apa sih? Gini, ini bukan soal hierarki atau siapa yang lebih unggul, sama sekali bukan. Ini soal fungsi. Kayak jantung di tubuh kita, dia yang mompa kehidupan, yang ngasih makna, yang ngasih jiwa ke seluruh sistem hubungan itu. Tanpa dia, yang ada ya cuma struktur kosong tanpa nyawa. Biar lebih gampang, kita bisa lihat polanya kayak gini nih. Laki-laki itu ngasih arah dan struktur. Anggap aja kayak kerangka kapalnya. Tapi perempuannya yang ngasih jiwa dan makna. Dia yang jadi alasan kenapa kapal itu berlayar. Beda peran, tapi sama sekali nggak bisa dipisahin. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Yuk, kita rangkum jadi 2 prinsip utama yang bisa kita pegang dan mungkin kita bawa pulang. Jadi, ini dia 2 kebenaran utama dari lagu Dewi. Pertama, laki-laki bisa jadi hebat karena ada perempuan tangguh yang jadi kompas moral dan jiwanya. Dan yang kedua, perempuan bisa tumbuh jadi baik dan kuat karena ada laki-laki yang bertanggung jawab, yang nyiptain rumah yang aman dan mendukung buat dia. Dan pada akhirnya, ya inilah pesan utamanya. Kemitraan sejati itu bukan soal kompetisi, bukan soal siapa yang lebih dominan. Bukan, ini tentang saling memberdayakan. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang membuat pasangannya jadi lebih utuh. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah kita bedah semua ini, mungkin pertanyaannya perlu kita ubah. Bukan lagi, apakah kita lagi membangun sebuah hubungan, tapi apakah kita sedang bersama-sama menciptakan sebuah semesta, sebuah dunia utuh tempat 2 jiwa bisa bersinar bersama.